Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Heni Cahyani Putri SPD, peserta Latsar Angkatan 2, Golongan 3, Kelompok 2. Baiklah, pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan tentang salah satu modul nilai-nilai dasar ASN, yaitu akuntabel. Materi yang pertama adalah tentang pengertian dari akuntabel. Dalam konteks ASN, akuntabel adalah kewajiban untuk mempertanggungjawabkan segala tindak dan tanduknya sebagai pelayan publik kepada atasan, lembaga pembina, dan lebih luasnya kepada publik. Materi yang kedua adalah aspek-aspek akuntabilitas. Yang pertama adalah akuntabilitas adalah sebuah hubungan. Hubungan yang dimaksud adalah hubungan dua pihak antara individu atau kelompok atau institusi dengan negara dan masyarakat. Yang kedua adalah akuntabilitas berorientasi pada hasil. Hasil yang diharapkan dari akuntabilitas adalah perilaku aparat pemerintah yang bertanggung jawab, adil, dan inovatif. Yang ketiga adalah akuntabilitas membutuhkan adanya laporan. Laporan kinerja adalah perwujudan dari akuntabilitas. Yang keempat adalah akuntabilitas membutuhkan konsekuensi. Akuntabilitas menunjukkan tanggung jawab menghasilkan konsekuensi. Yang terakhir adalah akuntabilitas memperbaiki kinerja. Tujuan utama dari akuntabilitas adalah untuk memperbaiki kinerja ASN dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Selanjutnya adalah fungsi akuntabilitas. Yang pertama, untuk menyediakan kontrol demokratis. Yang kedua, untuk mencegah korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan. Dan yang ketiga, untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas. Selanjutnya, tingkatan akuntabilitas. Yang pertama adalah akuntabilitas personal. Akuntabilitas personal mengacu pada nilai-nilai yang ada pada diri seseorang seperti kejujuran, integritas, moral, dan etika. Yang kedua, akuntabilitas individu. Akuntabilitas individu mengacu pada hubungan antara individu dan lingkungan kerjanya, yaitu PNS dengan instansinya sebagai pemberi kewenangan. Kemudian yang ketiga, akuntansi kelompok. Akuntabilitas kelompok adalah kinerja sebuah institusi biasanya dilakukan atas kerjasama kelompok. Yang keempat, akuntabilitas organisasi. Mengacu pada pelaporan kinerja yang telah dicapai. Kemudian yang terakhir adalah akuntabilitas stakeholder. Tanggung jawab organisasi pemerintah untuk mewujudkan pelayanan dan kinerja yang adil, responsif, dan bermartabat. Materi selanjutnya adalah mekanisme akuntabilitas. Untuk memenuhi terwujudnya organisasi sektor publik yang akuntabel, maka mekanisme akuntabilitas harus mengandung dimensi akuntabilitas kejujuran dan hukum, akuntabilitas proses, akuntabilitas program, dan akuntabilitas kebijakan. Panduan perilaku akuntabel. Yang pertama, melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, disiplin, dan berintegritas tinggi. Yang kedua, menggunakan kekayaan milik negara secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien. Yang ketiga, tidak menyalahgunakan kewenangan jabatan. Selanjutnya, akuntabilitas dan integritas. Akuntabilitas dan integritas adalah faktor yang sangat penting dimiliki dalam kepemimpinan. Integritas menjadi hal yang pertama harus dimiliki seorang pemimpin ataupun pegawai negara yang kemudian diikuti oleh akuntabilitas.
Transparansi akses informasi. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 telah tentang keterbukaan informasi publik. Tujuannya tercantum pada pasal 3, yaitu yang pertama, menjamin hak warga negara untuk mengetahui rencana pembuatan kebijakan publik, program kebijakan publik, dan proses pengambilan keputusan publik, serta alasan pengambilan suatu keputusan publik. Yang kedua, mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan publik. Yang ketiga, meningkatkan peran aktif masyarakat dalam pengambilan kebijakan publik dan pengelolaan badan publik yang baik. Mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik, yaitu yang transparan, efektif, efisien, akuntabel, serta dapat dipertanggungjawabkan. Mengetahui alasan kebijakan publik yang memengaruhi hajat hidup orang banyak. Mengembangkan ilmu pengetahuan dan mencerdaskan kehidupan bangsa, atau meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi di lingkungan badan publik untuk menghasilkan layanan informasi. Transparansi akses informasi. Perilaku berkaitan dengan transparansi dan akses informasi. Yang pertama, ASN tidak akan mengungkapkan informasi resmi atau dokumen yang diperoleh selain seperti yang dipersyaratkan oleh hukum atau otoritas yang diberikan oleh institusi. Yang kedua, ASN tidak akan menyalahgunakan informasi resmi untuk keuntungan pribadi atau komersial untuk diri sendiri atau yang lain. Penyalahgunaan informasi resmi termasuk spekulasi saham berdasarkan informasi rahasia dan mengungkapkan isi dari surat-surat resmi untuk orang yang tidak berwenang. ASN tidak mematuhi persyaratan legislatif, kebijakan, setiap instansi, dan semua arahan yang sah lainnya mengenai komunikasi dengan menteri, staf menteri, anggota media, dan masyarakat pada umumnya. Penggunaan sumber daya negara. Setiap PNS harus memastikan bahwa penggunaannya diatur sesuai dengan prosedur yang berlaku. Yang kedua, penggunaannya dilakukan secara bertanggung jawab dan efisien. Yang ketiga, pemeliharaan fasilitas secara benar dan bertanggung jawab. Penggunaan dan penyimpanan informasi pemerintah. Perilaku berkaitan dengan penyimpanan dan penggunaan data serta informasi pemerintah. Yang pertama, ASN bertindak dan mengambil keputusan secara transparan. Kemudian AS menjamin penyimpanan informasi yang bersifat rahasia. AS mematuhi perencanaan yang telah ditetapkan. ASN diperbolehkan berbagi informasi untuk mendorong efisiensi dan kreativitas. ASN menjaga kerahasiaan yang menyangkut kebijakan negara. ASN memberikan informasi secara benar dan tidak menyesatkan kepada pihak lain yang memerlukan informasi terkait kepentingan kedinasan. ASN tidak menyalahgunakan informasi internegara, tugas, status, kekuasaan, dan jabatannya untuk mendapat atau mencari keuntungan atau manfaat bagi diri sendiri atau untuk orang lain. Membangun budaya anti korupsi di organisasi pemerintah. Bila kita kembali ke pembahasan terkait tanggung jawab, dimensi yang melatar belakangi usaha memenuhi tanggung jawab individu dan institusi ada dua, yaitu yang pertama, dimensi aturan. Sebagai panduan bagi setiap unsur pemerintahan, hal-hal yang dapat dan tidak dapat dilakukan. Kemudian yang kedua, dimensi moral individu. Sebagai ASN, Anda tidak terlepas dari kedua dimensi tersebut. Oleh sebab itu, Safrit et al. 2011 menekankan bahwa fondasi paling utama dari unsur pegawai adalah pejabat negara adalah integritas. Dengan integritas yang tinggi, dimensi aturan akan dapat dilihat dengan lurus dan jelas. Tanpa integritas, aturan hanya akan dipandang sebatas dokumen dan berpotensi dipersepsikan sesuai dengan kebutuhan dan kondisi. Topik utama yang ingin dipahami adalah tentang aspek-aspek akuntabilitas yang terdiri dari 5 aspek. Yang pertama adalah akuntabilitas adalah sebuah hubungan. Yang kedua, akuntabilitas berorientasi pada hasil. Yang ketiga, akuntabilitas membutuhkan adanya laporan. Yang keempat, akuntabilitas membutuhkan konsekuensi. Dan yang terakhir adalah akuntabilitas memperbaiki kinerja. Saran untuk penyempurnaan modul. Modul sudah sangat menarik dan mudah dipahami.
Sekian presentasi dari saya tentang akuntabel. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.